Halo, selamat datang kembali di seri kuliah Filsafat Politik. Setelah kita kemarin baru aja membahas tentang pemikiran Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau tentang kontrak sosial dan teorinya, kita masuk ke pembahasan demokrasi. Nah, banyak negara, teman-teman, mengklaim dirinya sebagai negara yang demokratis. Tapi apakah demokrasi memang benar-benar bentuk pemerintahan yang terbaik sampai begitu banyak negara yang menganutnya? Mari kita bahas sejarah demokrasi, kelebihan dan kekurangannya, serta tantangan demokrasi itu sendiri. Tantangan artinya ya mungkin hambatan-hambatan ya yang menjadi semacam kelemahan demokrasi. Baiklah, secara sederhana, demokrasi itu artinya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi maksudnya adalah kekuasaan dalam negara demokrasi ada di tangan rakyat, bukan di tangan penguasa tunggal atau sekelompok elit oligarki seperti yang disebut Aristoteles. Nah, tetapi persoalannya demokrasi itu sendiri tidak selalu berbentuk sama. Setidak-tidaknya ada dua model demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung itu ketika rakyat membuat keputusan politiknya secara langsung. Ini terinspirasi dari Athena kuno di masa Yunani dulu, di mana rakyat itu di lotre, rakyatnya itu dimaksud adalah laki-laki ya, karena pada masa itu di Yunani kuno yang boleh memilih adalah lelaki dewasa, jadi anak-anak dan perempuan dan para budak itu tidak boleh ikut dalam membuat keputusan politik. Nah, kalau di Athena dulu orang memilih langsung lewat lotre, sistem lotre. Jadi pemimpinnya pun akhirnya jadi kayak sistem lotre gitu. Demokrasi langsung. Nah, kalau demokrasi perwakilan tidak. Rakyat memilih wakil dulu. Dan wakil inilah yang nanti membuat keputusan. Ini yang biasanya terjadi hari ini. Makanya ada parlemen, ada DPR kalau di tempat kita. Tetapi apakah demokrasi benar-benar menjamin keadilan dan kesejahteraan? Itu kan pertanyaannya. Nah, kita lihat dulu sejarahnya. Demokrasi itu bukan sistem yang baru. Ada beberapa momen penting dalam sejarah yang perlu kita pahami. Dimulai dari Athena kuno, antara kurang dari abad ke-5 sebelum Masehi, ya. Di mana di situ modelnya demokrasi rakyat memilih langsung dalam satu pertemuan besar atau majelis. Kemudian muncul sejarah Magna Carta tahun 1215 ya, di mana demokrasi tumbuh ketika kekuasaan raja di Inggris itu dibatasi. Sehingga kalau urusan pemerintahan itu oleh Perdana Menteri Inggris, secara kepala negara akhirnya tetap raja, tetapi pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri. Kemudian ada momen ketiga dalam sejarah demokrasi, yaitu revolusi di Amerika sendiri dan di Perancis pada abad ke-18. Yang nanti akan melahirkan hak asasi, dan ini nanti demokrasi bukan hanya persoalan pemerintahan, tapi soal perlindungan hak asasi. Dan ini menjadi dasar demokrasi modern, seperti yang saat ini kita temukan. Kemudian masuk ke abad ke-20 dan ke-21, ya seperti kita tahu ada gelombang demokratisasi besar-besaran di seluruh dunia, di mana banyak negara beralih dari otoritarianisme ke demokrasi, utamanya setelah Perang Dunia Kedua. Tetapi teman-teman, meskipun demokrasi berkembang luas, ya tetap saja demokrasi itu tidak mudah berjalan dengan lancar. Ada tantangan-tantangan besar. Tapi sebelum sampai ke sana, kita harus lihat kenapa orang memilih demokrasi. Mengapa banyak orang menganggap demokrasi sebagai sistem yang terbaik, sehingga semua negara, hampir semua ya, tidak semua tapi hampir semua menganutnya di seluruh dunia. Pertama, kelebihannya karena dalam demokrasi itu hak asasi manusia dijamin penuh. Hak asasi tentang apa? Hak asasi untuk berbicara, untuk berpendapat, untuk memilih, belum lagi hak asasi untuk tetap hidup, hak asasi untuk memiliki barang, dan sebagainya, itu dijamin dalam sistem demokrasi. Dan dalam sistem demokrasi yang kedua, kelebihannya adalah pemerintahan itu kemudian menjadi lebih akuntabel. Kenapa? Karena dia dipilih oleh rakyat dan bisa diganti sewaktu-waktu rakyat tidak merasa dirugikan atau rakyat tidak suka lagi gitu. Karena ini kan pilihannya akhirnya suka dan tidak suka ya, dalam demokrasi kan gitu kadang-kadang. Kemudian yang ketiga, kelebihannya adalah demokrasi ini
mencegah adanya satu atau sekelompok orang atau sekelompok elit yang menguasai negara. Jadi tidak ada kekuasaan absolut. Mengapa? Karena ada keterwakilan dalam demokrasi di mana bisa melakukan mekanisme check and balance. Dan makanya dalam demokrasi kita kenal ada pembagian kekuasaan tuh antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Kemudian yang keempat, demokrasi ini memberikan semacam stabilitas jangka panjang dibandingkan sistem otoriter yang rentan konflik. Karena misalnya ketika ada sistem otoriter, ada yang tidak setuju, maka yang tidak setuju ini akan menjadi otoritarian baru yang akan mengkudeta otoritarian lama gitu. Tetapi bukan berarti kelebihan-kelebihan ini membuat demokrasi menjadi sempurna. Ada beberapa filsuf dan pemikir politik yang mengkritik demokrasi. Apa sebenarnya masalah demokrasi? Pertama, memang demokrasi itu mencegah kita dari absolutisme orang, individu, atau sekelompok orang. Tapi, demokrasi ini justru membangun tirani baru, yaitu tirani mayoritas, di mana keputusan diambil oleh suara terbanyak. Sehingga seolah-olah kebenaran itu ditentukan oleh banyaknya suara, bukan oleh kebenaran itu sendiri. Nah, ini bahaya, karena kelompok-kelompok marginal, kelompok-kelompok minoritas yang tidak mayoritas, ini kemudian akan tertindas, tersingkir. Suara mereka tidak benar, dianggap tidak benar, karena keputusan kan diambil, kebenaran itu ditentukan oleh suara terbanyak. Jadi mayoritas jadi tirani. Kedua, demokrasi seperti yang kita alami juga ya, itu sangat rentan dengan manipulasi dan populisme. Pemimpin itu yang populer cenderung memanipulasi rakyat dengan janji kosong atau propaganda, dan dia biasanya dipilih bukan karena kemampuannya, tapi karena popularitasnya. Jadi ini rentan sekali demokrasi, karena yang memilih tidak bijaksana juga. Jadi kalau demokrasi itu kekuatannya adalah pada suara mayoritas, dan mayoritas ternyata bodoh, maka yang dipilih pasti pilihan yang bodoh. Ketiga, kurangnya, ya ini tadi yang sudah saya sebut, kurangnya kompetensi atau kebijaksanaan para pemilih atau sebagian besar orang. Ketika semua orang cukup paham untuk membuat keputusan politik, hasilnya baik. Tapi kalau semua orang masih dalam taraf pendidikan yang rendah, keputusan politiknya pasti tidak baik. Yang keempat, dalam demokrasi, kecenderungannya proses apapun itu lambat dan bersifat sangat birokratis. Untuk membuat keputusan saja butuh waktu lama, karena butuh persetujuan dari DPR, butuh persetujuan dari wakil rakyat ini dan itu, komisi ini dan itu. Selalu harus melalui proses politik, di mana proses itu proses untuk meyakinkan banyak orang untuk setuju atau untuk tidak setuju dengan sesuatu. Karena kan basisnya pada suara setiap orang, suara terbanyak. Bahkan dalam Plato kita sendiri kan sudah lihat ya, kemarin kita bahas Plato, bahwa demokrasi ini bisa berujung pada kekacauan. Dan justru nanti ketika kacau ini muncul pemimpin baru atau pemimpin tiran, individu yang menguasai segalanya karena ada kekeosan ketika demokrasi. Nah, teman-teman, demokrasi hari ini tentu saja dari tadi kelemahan-kelemahan itu tentu akan menghadapi tantangan yang besar. Dengan keotiknya suasana demokrasi di mana-mana, tidak hanya di negara kita, muncul muncul semacam sindrom ketidakpercayaan pada pemimpin, siapapun pemimpinnya. Karena saking banyaknya korupsi dan ketidakmampuan pemerintah untuk selalu menepati janjinya, maka siapapun pemimpin yang baik sekalipun menjadi tidak dipercaya. Dan ketika tidak dipercaya, maka gerak negara menjadi sangat buruk, sangat tidak stabil, ekonomi terancam, lagi-lagi negara akan runtuh. Kedua, tantangannya adalah di polarisasi politik. Polarisasi atau perpecahan sudah kita lihat. Siapa memilih siapa, siapa menolak siapa, menjadi pecah. Coba di media sosial. Kita lihat toh, politik identitas lah, yang dilekatkan pada pilihan pemimpinnya, itu atau pilihan partai tertentu, itu bisa bentrok antar masyarakat di dalam media sosial itu sendiri. Jadi polarisasi, perpecahan sangat mungkin terjadi dalam demokrasi. Masing-masing punya kepentingan.
Kemudian yang ketiga, demokrasi yang tidak stabil ini akan menimbulkan kerinduan manusia untuk diatur oleh kepastian. Karena demokrasi kan menawarkan ketidakpastian. Dan itu memang normal sebenarnya, tetapi kan tidak semua orang betah. Kemudian orang menginginkan kepastian, sehingga menginginkan sosok otoriter untuk mengatur kembali. Maka ada otoritarianisme yang mengancam di setiap kali ada kekeosan di tengah negara demokrasi. Maka kita lihat, nggak usah heran, beberapa negara yang dulunya sangat demokratis, kemudian malah kembali ke sistem yang otoriter. Nah, pertanyaannya dalam situasi itu, apakah demokrasi masih bisa bertahan? Ya tentunya, teman-teman, tidak ada sistem pemerintahan yang sempurna. Tapi kita tahu bahwa demokrasi punya banyak kelebihan. Kelemahan-kelemahannya ini, kalau kelebihannya ini maksimal, kelemahan-kelemahan demokrasi sebenarnya bisa mulai diminimalisir. Tetapi tentu saja ada begitu banyak tantangan serius. Makanya seorang Perdana Menteri terkenal Inggris ya, di masa Perang Dunia dulu, Winston Churchill pernah berkata, "Democracy is the worst form of government, except for all the others that have been tired." Maksudnya begini, demokrasi memang bentuk pemerintahan yang terburuk, tetapi atau kecuali dibandingkan semua sistem lain yang pernah dicoba. Jadi meskipun dia terburuk, tapi dia paling baik lah gitu dibandingkan sistem yang lain gitulah. Jadi jawaban apakah demokrasi yang terbaik? Ya tentu tidak. Tetapi paling enggak dia terburuk dari yang terburuk gitu ya. Jadi ini pilihan yang buruk, tapi ya hanya ini pilihan terbaik yang kita punya. Nah, dalam perjalanannya itu akhirnya tergantung dari kita. Ketika demokrasi kita jalankan dengan tepat, dengan benar, dengan kritis, maka bukan suatu kemustahilan demokrasi akan mendekati idealitasnya. Terima kasih teman-teman, kita ketemu lagi nanti ya, besok di pembahasan tentang demokrasi dan civil society, bagaimana nanti masyarakat berperan dalam politik, nanti kita akan bahas besok. Sementara ini sudah cukup dulu, tetaplah berpikir kritis.